Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Dompet Duafa dimanapun berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menempuh hidup dan kehidupan kita. Kali ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang salah satu hal yang tidak lepas dari keseharian kita, yaitu tentang kompetisi. Kalau sahabat perhatikan, mulai dari kita bangun pagi sampai nanti tidur kembali, hari-hari kita kebanyakan dihiasi oleh bermacam kompetisi. Bagi yang sekolah, maka ia di rumah sekolahnya ketika belajar akan berkompetisi dengan teman-temannya yang lain. Ada yang mahasiswa, maka ia pun berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Minimal harus lulus di setiap mata pelajarannya. Bahkan sebagian mereka berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa. Ada yang di tempat kerja, maka mereka pun berkompetisi untuk mendapatkan pengakuan yang terbaik dari atasannya. Berkompetisi dalam memberikan kinerja, berkompetisi untuk tidak terlambat datang, berkompetisi untuk mendapatkan gaji yang sesuai dengan kehidupan mereka. Semuanya berkompetisi. Dan ada satu kompetisi, sahabat, yang ia diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita semua. Kompetisi ini sering kita lupakan dan sering kita lalaikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard. Berkompetisilah kalian dalam meraih maghfirah, ampunan, dan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya, sahabat, seluas langit dan bumi. Sebagian kita tidak serius kalau harus berkompetisi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda cerita ketika kita berkompetisi untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan pengakuan. Masalah yang sering kita temui adalah, sahabat, kita tidak mengenal hadiah yang sudah Allah siapkan bagi kita, bagi mereka yang menang dalam kompetisi kehidupan ini. Kalau masalah uang, semua orang tahu bagaimana nikmatnya punya uang yang banyak. Masalah anak, semua orang tahu bagaimana nikmatnya mendapatkan keturunan, membesarkan anak. Maka sebagian orang, sebagian pasangan rela untuk berkompetisi mendapatkan anak yang banyak. Kalau tentang pasangan hidup, laki-laki yang mendapatkan wanita, maka ia tahu betul bagaimana indah dan hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang wanita. Maka ia akan siap menghabiskan waktunya, mengeluarkan tenaganya, menyisihkan sebagian uangnya untuk mendapatkan perasaan seorang wanita. Tapi untuk surga kita, untuk ampunan Allah, maka kita sering lalai karena kita tidak begitu mengenal, kita tidak begitu mengetahui sehebat apa sih, senikmat apa sih surga Allah itu. Sahabat Dompet Duafa, kita harus membayangkan bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya, bagaimana asrinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala
yang luasnya bukan seluas rumah kita, bukan seluas kampung halaman kita, bukan seluas negeri kita tercinta Indonesia, tapi luasnya seluas langit dan bumi yang Allah janjikan. Mungkin kita juga lupa bagaimana penduduk-penduduk surga, mereka duduk dengan nyaman di atas dipan-dipan, di bawah pepohonan yang rindang, di mana mereka tidak mengenal rasa lelah, capek, letih. Lalu sementara kita di dunia, sahabat, untuk mendapatkan rupiah, untuk mendapatkan harta yang kita inginkan, terkadang kita rela untuk membanting tulang seharian, berkeringat dari pagi sampai malam. Kadang kita rela untuk membuang waktu bersama keluarga. Padahal Allah janjikan kenikmatan yang tiada tara di surga. Engkau tidak letih, tidak capek. Coba bayangkan sahabat, ketika bulan Ramadan, terkadang kita merasa capek untuk menghabiskan hidangan perbukaan yang ada. Kita merasa tidak sanggup lagi karena merasa sudah terlalu kenyang, padahal itu adalah kenikmatan. Apalagi kesengsaraan yang ada di dunia. Untuk menghabiskan kenikmatan saja kita terkadang sampai pada batasnya. Dan di surga Allah tidak mengenal batas. Tidak ada panas sebagaimana panas terik menyengat yang kita rasakan selama ini. Allah berfirman, wa dhillim mamdud, ketika di surga maka kita akan dilindungi oleh naungan yang tidak ada batasnya. Dan surga yang Allah janjikan itu memberikan kenikmatan jauh dalam jarak 40 tahun bagi mereka sebelum mencapai surga. Mereka sudah dapat merasakan aromanya. Sebagian ulama berpendapat sab'ina aman, 70 tahun jarak perjalanan seorang hamba sebelum masuk ke dalam surga, maka ia sudah mencium aromanya surga. Dan aroma surga, kita harus berusaha membayangkan aroma yang terindah yang pernah kita rasakan. Karena itulah aroma para penghuni surga. Ada ulama yang menyampaikan, seandainya di tempat kita berada ini turun seorang bidadari dari surga, maka selama 40 tahun tempat itu akan wangi sebagaimana wanginya surga. Dan di dalam surga, sahabat, Allah menyediakan, memberikan kita pasangan bidadari-bidadari yang tidak ada tandingannya dengan pasangan kita yang kita banggakan di dunia. Mereka adalah wanita bagi para lelaki yang matanya bening, hurun ain, putihnya benar-benar putih, dan hitam di matanya benar-benar hitam. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, sebagaimana permata perhiasan yang senantiasa terjaga bersih. Di dalam surga untuk mereka yang menang dalam kompetisi ini. Tapi sebagian kita, sahabat, terkadang sudah mengetahui, mengenal indahnya surga, masih kurang tertarik untuk mengejar dan meraih surga yang Allah janjikan. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi terdahulu. Ada Bilal bin Rabah yang walaupun ia budak dahulunya, walaupun ia dari ras kulit hitam, tidak dipandang, tapi untuk surga ia tidak main-main. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah memanggil, wahai Bilal, ta'al, kemari. Amalan apa yang engkau lakukan sampai engkau menjadi penghuni surga, calon penghuni surga?
Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah, kata Rasulullah. Aku mendengar suara sendalmu ketika berada di dalam surga. Maka Bilal berkata, aku tidak berwudu wahai Rasulullah kecuali setelahnya melaksanakan 2 rakaat. Bilal senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat setiap kali ia berwudu. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu an yang setiap Jumat maka ia akan memerdekakan seorang hamba sahaya sebagai sedekah. Jika ia lupa hari itu, maka di hari berikutnya, Jumat berikutnya, ia memerdekakan 2 orang hamba sahaya. Mereka serius kalau untuk perlombaan mendapatkan surga. Bahkan imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, di bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Rata-rata sehari khatam 2 kali Al-Quran. Bandingkan dengan kita sahabat yang mungkin bertahun-tahun kita jarang sekali menamatkan Al-Quran. Apakah kita masih berada di dalam perlombaan yang membuat kita lalai, atau memang kita tidak peduli dengan kompetisi yang sebenarnya ini? Sahabat Dompet Duafa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang di dalamnya perlombaan untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah ini akan terasa begitu serius, begitu nikmat, dan begitu nyata. Mari kita bersemangat untuk meraih jalan ini, bersemangat untuk menempuh rasa malas ini. Mari kita bersemangat untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kita tidak meninggalkan perlombaan dunia, tapi kita jangan berlomba untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan sekedar motor baru, untuk mendapatkan sekedar mobil mewah atau rumah yang luas. Yang semua itu pasti akan kita tinggalkan ketika kita mati. Tapi surga, maka ia akan menjadi hadiah yang kekal bagi kita semua. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal itulah sahabat, mari kita berlomba karena Allah dengan penuh semangat dan total dalam kehidupan ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.